Ya, hari ini akhirnya kita sampai juga ya ke penutupan pameran tunggal Salman 9 hari dari tanggal 3 ya. Tanggal 3 dan hari ini tadi kita tutup dengan podcast dan juga ucapan terima kasih Salman untuk seluruh pihak yang membantu penyelenggaraan pameran tunggal ini sehingga jadi sukses seperti ini. Saya kira itu kami dari keluarga besar Salman juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya. Lukisan itu ada 7 frame ya, 7 frame. Jadi Salman itu kan ada 14 frame. Jadi 43 lukisan. Tapi kan kita frame-frame gitu, artinya kita bagi tema-temanya. Ya berarti sekitar 50% lah kejual. Ya buat kami sih sebenarnya yang penting adalah ini kan sebagai langkah awal. Ada pihak-pihak yang membeli dan mengapresiasi, buat kami sudah super alhamdulillah ya. Rencana kami sih seperti kami tulis di Instagram bahwa insya Allah sih kami rencanakan step by step 2 tahun lagi lah untuk pameran tunggal lagi. Mudah-mudahan tekniknya diperbaiki, warna dan sebagainya menjadi lebih bagus sehingga kualitasnya lebih meningkat. Saya kira itu. Yang pasti dari yang ada itu tentu kami juga ada bagi beberapa pihak. Pertama, pihak penyelenggara, lalu kepada Guru Salman, Pak Toto, kami juga apresiasi. Jadi dari sebagian itu kami berikan ke Toto. Nah memang niat kami sekitar 10% kami sumbangkan, cuman belum tahu kemana. Sumbangkan mungkin sejenis yayasan empati ya, seperti itu ya. Cuman kami belum tahu 10% dari itu kami sumbangkan kemana. Kami sih terus terang sih belum punya kebayang gitu ya. Cuman sih kembali lagi segala sesuatu apabila ada kesempatan lalu sudah pantas, sudah siap, ya kenapa enggak gitu aja sih. Cuman kalau memang masih perlu dibimbing step by step ya nggak apa-apa juga sih. Yang pasti yang kita jaga kan moodnya Salman juga ya. Jangan sampai dia ngerasa dieksploitasi, dibebani, ditargetin gitu. Sehingga kami ingin dia melaksanakan ini ya dengan fun, happy, lalu moodnya bagus, sehingga lukisannya pun jadi bagus gitu. Itu aja sih. Ya yang pasti kalau dari sisi tabungan dan sebagainya sudah kami siapkan ya. Artinya Salman punya galeri, lalu punya platform untuk jualan souvenir dia. Lalu kalau kalau dari skill ya, kita tetap akan mengharapkan dia punya soft skill tetap ya. Jadi dari sisi fungsional, matematika dan sebagainya tetap kita ajarkan. Dan kalau yang lain sih saya kira sih udah cukup ya. Udah semuanya udah ada dia. Dan dari galeri, dari kantor, dari ruko, dari apa sih sudah siap. Tapi kan kita mau Salman memahami bahwa dengan punya itu dia harus punya hal yang lain. Artinya dia punya skill dan kemampuan mengelola sih sebenarnya. Jadi kalau aset dikasih ke dia semua tapi dia yang nggak mampu mengelola kan buat apa. Jadi itulah tugasnya kami sih sebelum kami menghilang gitu ya. Mudah-mudahan Salman bisa tahu dan punya mampu mengelola yang kami tinggalkan buat Salman sih. Saya kira itu. Kita kasih tepuk tangan yang dulu. Dan selama pameran lukisan selama beberapa hari ini juga ternyata ada 5 rangkaian lukisan yang kalau Anda mau lihat ada di belakang ada 18 rangkaian lukisan. Tapi 5-nya telah dimiliki oleh para kolektors kita yang juga menjadi pecinta seni dan itu salah satu lukisannya. Judulnya Berkat dari Semesta. Kebetulan lukisan ini yang kebetulan ada hadir di sini ibu yang telah membeli, Ibu Nur Maria Sarosa. Mohon berdiri Ibu, mohon berdiri. Terima kasih Ibu apresiasinya kepada Terima kasih apresiasinya Ibu. Nah, salah satu capaian yang kami inginkan dalam program ini adalah kita banyak memberikan informasi, banyak memberikan sharing tentang pada intinya adalah untuk kepada keluarga-keluarga dan kepada orang-orang terdekat. Karena yang kami sajikan di sini ini adalah sebuah contoh, sebuah hasil karya dari Pak Sofwan dan juga Kak Dina selama 2 tahun ya Kak ya. 2 tahun untuk Salman mulai melukis dengan Kak Toto ya. Boleh cerita sedikit mungkin Pak Sofwan? Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga Kak Ugi, Kak Jen, Om Ugi, Om Z, sama Ibu Kristina. Bapak Ibu semua, jadi kebetulan di sini tadi banyak yang surprise ya. Saya ketemu orang tua Dokter Atika, ternyata klien saya di Oil and Gas. Oh seperti itu. Terima kasih Pak udah Begawan datang besar. Pak Begawan. Oh maaf saya belum menyampaikan. Ya jadi intinya kita semua kadang-kadang bertemu dengan satu kepentingan yang sama ya, ingin memajukan dan mengapresiasi anak-anak seperti Salman. Ya. Tadi saya cerita sedikit sama Pak Begawan bagaimana awalnya sih saya tidak, boleh dibilang tidak menerima dalam tanda kutip denial, karena begini, karena kan kita kan selalu secara natural kan pengen anak kita seperti kita, itu dulu tuh yang nomor satu. Jadi Datuk, jadi kakek-kakeknya Salman itu dokter di Banjarmasin, terus kakeknya dia insinyur dari ITB gitu ya. Saya sendiri alhamdulillah nanti sebentar lagi jadi dokter juga di UI gitu kan. Jadi pengen anaknya ya kayak kita gitu kan. Jadi SD, SMP gitu pintar matematika lah, fisika lah, les macam-macam lah gitu kan ya. Tapi begitu ketemu anak kayak Salman kan, kita lihat, waduh, kok susah banget ya dia mengerti untuk hal-hal yang buat kita dalam tanda kutip kayaknya gampang gitu kan. Kenapa? Karena kita fokus mau anak kita seperti kita, itu aja sih kata kuncinya. Nah, jadi awal-awal kita lesin dia matematika, bahasa dan sebagainya, fisika dan sebagainya. Ya kembali ke kata Einstein ya, gimana ya kamu nggak bisa ngajarin ikan terbang gitu loh. Ya ikan ya berenang, burung ya terbang gitu. Jadi pelan-pelan ada satu titik kita lihat apa sih kelebihan Salman gitu ya. Jadi pada saat itu kami ingat kelas 5 SD kalau nggak salah, itu sebelum COVID di sekolah Salman, kita diskusi dengan gurunya. Salman mulai dikurangi pelajaran-pelajaran yang levelnya seperti matematika, fisika, biologi dan sebagainya, supaya lebih dikembangkan ke arah yang lain. Waktu itu terus terang kita sebagai orang tua shock juga sih, karena istilah mereka kan coba diadakan Salman belajar itu sebagai fungsional dulu. Nah dari situ kita mulai mencari nih kira-kira Salman misalnya apa ya gitu, dan itu nggak mudah karena menemukan guru yang cocok buat Salman itu nggak mudah. Saya baru kemarin itu gurunya Salman Kak Toto cerita, karena anaknya Salman ini kalau diajar guru yang memperlakukan Salman sebagai raja, ya nggak bisa-bisa. Artinya apa? Artinya ya diikutin, misalnya ada guru musik gitu. Salman hari ini mau belajar apa? Wah aku capek, mau lagunya ini aja. Itu nggak bisa ternyata. Salman itu butuh guru yang bisa mendidik dia, yang gurunya itu jadi raja. Ngatur Salman secara benar, tapi apa ya, bisa menggali sesuatu yang ada pada anak ini gitu. Karena kenapa? Karena menemukan itu tuh memang gak mudah. Jadi guru musik kami sebelumnya juga ada beberapa kali akhirnya dapat juga gitu ya. Begitu dapat langsung aja gitu, langsung tek langsung cerut bisa gitu kan. Tadinya chord di keyboard saya banyakkan dia, sekarang banyakkan Salman daripada saya chord di keyboard gitu. Terus habis itu melukis, kita butuh waktu 6 bulan untuk menemukan Salman ini bisa melukisnya di bidang apa yang bagus gitu. Akhirnya pada saat kita ketemu melukisnya yang bagus seperti ini, itu sama gurunya ada sini Kak Toto Timotius, itu terus di situ. Nah sebagai orang tua terus terang kan kadang-kadang kita bilang, kok lukisnya ini aja gitu ya, emang gak bisa yang lain gitu ya. Tapi ternyata kita dijelaskan ada branding, ada apa, dan ada setitik akhirnya kita sebagai orang tua melihat, wih kok bagus ya gitu ya. Jadi ada titik, ada apa ya, aha efek gitu.
oh bagus ya, jadi baru kita percaya pelan-pelan anak kita di sini. Dan itu memang tidak mudah, tapi pasti ada. Jadi balik lagi, kuncinya adalah jangan pernah mencoba atau menganggap anak kita harus seperti kita. Itu aja kali Pak Bugi. Ya, yang paling penting itu, karena itu saya sebagai orang tua pernah merasa seperti itu dan itu salah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Karena capaian itu memang gak mudah ya. Aku, Pak Sofwan dan Kak Dina cerita banyak tentang pengalaman. Makanya kita mau sharing hari ini adalah pengalaman. Kalau Kak Dina, gimana nih persiapan selama, kan pada awalnya tiba-tiba waktu kita ajukan bahwa kita akan ada mempresentasikan hasil Salman di sini, Kak Dina surprise juga luar biasa. Mungkin sedikit sharing sama teman-teman tentang prosesnya. Jadi awalnya itu pada tanggal 3 November itu Om Jen kantor Abah gitu ya, ngajakin untuk pameran tunggal. Kalau aku sebagai pertamanya sih mikirnya, aduh apa kata teman-teman Saman yang lain gitu gimana, karena Saman masih baru banget, baru 2 tahun, terus ya masih muda lah, masih pengalamannya masih belum gitu. Kata aku sama Abah, nggak usah dulu deh, nanti aja, kata aku gitu. Tapi ternyata Abah udah nanya sama Pak Toto, ternyata kata Pak Toto ambil aja kesempatan ini katanya gitu untuk pameran tunggal. Karena Om Jen waktu itu udah punya tempat di Grand Hyatt Jaya Hotel, terus udah mempersiapkan ini loh, tinggal aku mempersiapkan Salman aja gitu. Terus kata sampai-sampai aku nggak bisa tidur tuh, terus pas Pak Toto malam-malam, Pak Toto nih Salman udah layak untuk tampil untuk pameran tunggal atau gimana, kata Bu gitu. Kata Pak Toto, tiap anak punya jalan sendiri-sendiri, Bu, katanya gitu. Ya udah akhirnya aku jalan lah, mempersiapkan ini 3 minggu. Untuk syukur aja Salman lukisannya udah banyak, jadinya nggak diburu-buru gimana, cuma mempersiapkan itu aja semuanya. Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah lancar. Kak, kenapa waktu itu punya ide untuk mengajak Salman? Dan kok waktunya bisa tepat di awal Desember itu dengan kita menghargai dan mengapresiasi teman-teman yang sangat unik dan spesial. Identitasnya identik. Iya, makasih Om Bugi ya. Jadi pertama itu saya tidak seenaknya mengajak seseorang gitu untuk melakukan acara ini. Karena yang pertama saya lakukan adalah survei dulu di sosial media saya. Kebetulan saya itu suka dengan karya-karya anak bangsa. Salah satunya waktu itu kita diundang di tim Yataman Ismail Marzuki sama di MRT waktu itu. Nah, jadi di situ saya divideoin tuh sama Mas Bugi. Divideoin, saya nge-vlog juga. Kemudian saya capture dari picture-picture itu saya capture, terus saya masukkan ke dalam sosial media saya di Instagram saya. Guys, pilih dong mana menurut lo yang bagus, itu kata-katanya. Kemudian ternyata yang saya ambil itu ada sekitar 20 lukisan yang saya taruh. Dan ada 6 lukisan yang paling tinggi nilainya. Kemudian dari 6 lukisan itu saya taruh lagi di dalam sosial media Instastory saya. Jadi sekitar 22.000 orang yang lihat Instastory saya, ada sekitar 3.616 itu yang memilih lukisan Salman. Dan itu nomor 1 lukisan Salman. Boleh tepuk tangan? Luar biasa. Dari situlah saya kaget. Kenapa ya orang-orang kok memilih lukisan Salman? Aku bilang gitu kan. Kemudian saya lihat lagi, memang lukisannya itu ibaratnya memang punya karakter dan makna tersendiri. Jadi hanya orang yang bisa melihat makna ini seperti apa itu bisa soul-nya itu bisa keluar. Karena saya waktu melihat lukisannya beliau ini, saya lihat ini bagus banget ya lukisannya, ini kayak bunga sakura tetapi abstrak gitu. Dan nggak norak kalau misalkan dipakai produk. Saya tuh langsung pikiran seperti itu. Ini kalau dicetak ternyata sudah punya merchandise ya. Nah, dari situ saya langsung hubungin ke beliau, ke Pak Sofwan. Saya chattingan sama Pak Sofwan. Pak, ini hasil saya pengen deh bagaimana caranya kalau misalkan nih Salman kita bikinin acara untuk pameran tunggal. Iya, pameran tunggal. Kemudian saya diundang lah ke beliau ke kantornya. Ya udah kalau gitu ini hari Rabu, saya masih ingat ya Pak ya, hari Rabu ya jam 10 waktu itu ya. Kemudian diundang beliau,
saya pemaparan di situ, kemudian akhirnya beliau bilang, ya udah saya 1000% mendukung pokoknya yang berhubungan dengan Salman seperti itu. Tapi nanti tapi nanti saya ini dulu ya, minta ACC Pak Toto sama Kak Dina dulu katanya. Oh ya udah Pak, saya tunggu. Akhirnya setiap hari saya chatting, gimana Pak, gimana gitu. Akhirnya alhamdulillah memang ini jalannya Allah ya. Akhirnya apapun itu, meskipun kita masih muda, kemudian meskipun kita siap tidak siap, itu harus siap. Berarti Salman ini memang sudah mempunyai kualitas dan sudah disiapkan sama Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi besar. Seperti itu. Terima kasih. Nah, berhubungan sama quality, memang tema kami untuk selama seminggu di Danone JPS Indonesia adalah achievement and appreciation terhadap hasil karya tersebut. Dan tidak lupa bahwa dalam mendukung sebuah apapun capaian, itu adalah orang-orang, para pihak keluarga dan juga guru-guru di belakangnya yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Terkadang yang terlupakan adalah satu hal, kita fokus sama quality of life dari lingkungannya. Karena begitu kami menyelami, saya lebih dekat dengan keluarganya Pak Salman dan Kak Dina, lebih banyak tahu siapa-siapa aja orang-orang yang memang berkarya dan bekerja di belakang mendukung. Untuk itu kayaknya apresiatif selama seminggu ini. Kemarin kita diskusi juga karena ada momen di akhir bulan Desember itu kan spesial untuk para superhuman. Nah, jadi yang kita mau angkat itu adalah quality of life. Nah, quality of life itu bagaimana sih paparannya, Om Zed? Kak Dina dulu. Kak Kristina, beliau adalah direktur dari LSBA, London School Business Beyond Academy ya. Kemarin mendukung pada waktu kita walk together, pada waktu minggu lalu tepat, tanggal 4 kita jalan rame-rame, itu hampir 300 orang yang ikut. Anda bisa lihat nanti, kita juga akan pasang di YouTube. Ternyata kita juga datang, kita mengetuk tetangga sebelah, London School ada di belakang, dan mereka punya program yang bagus juga untuk mendukung para superhuman. Nah, Kak Dina, boleh jelasin sedikit tentang quality of life yang tadi saya sempat tanyakan ke Azri? Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu izin gitu. Saya diundang sini, jadi didatengin juga Pak, sama disamperin sama Mas dan Mas Bugit tiba-tiba gitu. Kami mau datang, oh iya boleh gitu. Mau kenalan, oh iya boleh gitu. Bercerita tentang akan ada pameran lukisan dan segala macam. Kemudian saya ajak lihat di tempat kami itu namanya London School Beyond Academy. Jadi itu salah satu tempat latihan keterampilan untuk anak-anak yang memang dengan kondisi khusus yang sudah selesai SMA, yang memang tidak pernah dibus dalam untuk akademik. Jadi saya setuju dengan Bapak itu karena akademik bukan segalanya. Jadi ada hal-hal lain yang memang anak-anak ini punya itu. Kami di sana, kami sekarang ada sekitar 80 siswa tiap hari. Dan mereka mulai bekerja dari keterampilan sampai punya balai latihan kerja yang terima orderan, mereka gajian, berapapun uang yang kita dapat. Kayak kemarin gajian satu anak paling tinggi ada yang 1 juta, ada yang 800.000 gitu. Jadi berapapun yang kita dapat kita bagi untuk anak-anak bergajian. Nah, kenapa kita lakukan itu, London School lakukan itu? Karena kita yakin bahwa anak-anak ini sebetulnya bukan tidak bisa apa-apa gitu. Tapi ketika mereka ada di tempat yang baik untuk mereka, tepat buat mereka, mereka akan punya kemampuan yang sama gitu. Bahwa butuh kita semua di sekelilingnya, itulah kalau kita di LSBA bilangnya, ya itulah kenapa Tuhan memberikan hitam dan putih itu pasti harus saling melengkapi kayak puzzle. Jadi kita merasa bahwa anak-anak ini harus ada di lingkungan yang tepat. Lingkungannya adalah kita. Kadang kita juga mengencourage bahwa yang harus dimengerti itu bukan anak-anak ini dari kecil, Mas Bugi, Mas Zed, mungkin Bapak Ibu juga pasti lebih tahu mereka struggling untuk jadi seperti kita. Tapi kita pernah nggak sih struggling jadi untuk mereka? Rasanya belum pernah. Setengahnya pun kita nggak pernah. Nah, itu yang kita pengen kayak ayo ngerti deh anak-anak ini, kita ketemu di tengah. Kita nggak bisa jadi mereka dan mereka juga pernah bisa jadi kita. Jadi tidak usah dipasangkan bahwa mereka harus jadi sama kayak kita. Bayangkan dibalik. Kita balik Bapak Ibu, kita balik gimana rasanya nahan suara berisik tapi boleh marah. Itu yang diajarkan sama anak-anak, bahwa kalau berisik diem, tahan, hitung sampai 10. Bayangkan kalau kita seperti itu, wah pasti kita udah capek banget. Itu yang mereka alami. Jadi kita Go Beyond Academy berusaha ngajak orang, ayo kita ketemu di tengah nih.
mereka berusaha, jadi kita juga berusaha memahami dunianya mereka. Karena kalau itu bisa ketemu rasanya Bapak Ibu ya, anak-anak ini berdaya kok gitu, bukan yang bahwa di lingkungan, saya rasa semua orang butuh lingkungan, termasuk anak-anak ini. Jadi kalau dibilang of life-nya anak-anak ini bukan cuma dia, tapi lingkungannya juga harus paham ya, dan memahami, dan juga bukan hanya memahami tapi ngasih sedikit space buat mereka gitu, untuk mereka. Oke, hari ini menyenangkan sekali ya. Jadi kita kumpul orang-orang yang memang peduli dengan anak-anak atau individu yang memang terlahir punya kebutuhan yang unik dibandingkan kita. Jadi kita ngobrolin tentang quality of life dan saling support satu sama lain. Jadi menarik banget sih hari ini. Kira ada namanya beasiswa nggak sih Bu? Misalnya untuk anak-anak yang punya bakat spesial tapi tidak punya uang untuk belajar. Ya, sebenarnya kita punya program itu, walaupun memang sampai saat ini sih itu belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada yang mengajukan gitu. Pastinya akan ada screening untuk hal tersebut, bukan untuk memilih-milih tapi untuk fairness, jadi supaya adil penerimaannya. Tapi itu sangat mungkin diajukan ke London School Beyond Academy. Sepertinya kan untuk kasus Salman itu kan masih jarang ya Bu ya, sekolah-sekolah yang menerima anak-anak spesial seperti Salman. Sepertinya dari London School sendiri programnya seperti apa sih Bu? Ya, kalau di London School Beyond Academy itu kami menerima teman-teman Salman gitu ya, yang sudah lulus SMA atau setara. Artinya ijazah SMA itu bukan segalanya, tetapi kita memang mencari yang sudah setara dengan SMA. Kenapa demikian? Karena format belajar kami itu di kelas, jadi bukan yang individual. Jadi memang tempat kami yang memang belum bisa memadai kalau harus satu-satu. Jadi memang lebih aman untuk mereka yang sudah bisa klasikal gitu. Jadi kita ngambilnya yang sudah lulus SMA atau setara. Gitu. Ini kan di London School bisa ada jenjang ke S1, S2, S3 seperti itu ya. Kira-kira untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini, apakah mereka bisa kerja secara normal Bu di lingkungan yang pada umumnya? Bisa gitu ya, tetapi memang kita harus persiapkan lingkungannya. Jadi kita memang mesti terbuka. Jadi ketika memang ada anak yang mampu bekerja, maka keluarganya atau pendampingnya itu harus mau untuk datang dan menceritakan kondisi anak ini seperti apa, sehingga orang di sekitarnya juga memahami gitu. Nah itu yang kadang-kadang kan orang nggak mau bilang ya, tapi sebenarnya itu adalah untuk kebaikan si anak ketika memang dia mampu bekerja. Karena di tempat kami ada beberapa anak yang sedang magang gitu. Jadi itu sangat kan untuk keluarganya nih Bu ya, kan banyak orang yang masih denial untuk anak-anak yang spesial seperti Salman. Nah anjuran Ibu seperti apa sih Bu supaya nih anak nanti ke depannya bisa mandiri? Sebenarnya mungkin memang sulit, tapi idealnya adalah diterima gitu. Anak-anak ini harus diterima, sehingga ketika mereka ada itu diterima. Ketika mereka diterima, akhirnya treatmentnya kan jadi baik ya. Mereka dicarikan jalan keluar, dicarikan solusi, diberikan lingkungan yang terbaik gitu. Jadi memang walaupun sulit, saya tahu secara prakteknya, tetapi menerima dulu bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus itu memang diperlukan penanganan yang berbeda gitu. Oke, terakhir Bu, seruan dari Ibu sendiri sebagai guru ya di London School seperti apa untuk anak-anak yang berkebutuhan? Mungkin lebih kepada orang tuanya gitu ya. Jadi tempatkan anak-anak tuh di lingkungan yang pas buat anaknya, bukan lingkungan yang pas buat orang tuanya. Karena ketika dia ada di lingkungan yang tepat, dia happy, dia bisa belajar banyak dan dia bisa berkembang maksimal gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sangat menginspirasi ya kepada yang lain-lain juga, bahwa anak-anak ini punya masa depan ya, dan mereka butuh support kita bersama. Bahwa kalau mereka didukung, mereka disupport penuh, mereka bisa berkarya gitu. Tadi kan saya dengar Ibu menjelaskan kalau Ibu seorang dosen ya, dan memiliki sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ini seperti apa ya Bu, bisa dijelaskan sedikit? Ya, sekolah ini didirikan 26 tahun yang lalu, terinspirasi dari anak saya Zaki. Nah, sekolah ini holistik ya, jadi ada terapinya, ada sekolah khususnya, ada vokasinya, juga ada inklusinya. Nah, jadi anak-anak sekolahnya 7 jam gitu. Jadi semua kegiatan ada di sana, semua apapun kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, kita membuka layanannya gitu. Oke. Untuk programnya seperti apa aja sih Bu?
yang diajarkan untuk anak-anak yang spesial seperti Salman? Oh, begini, kalau Salman kan udah kelihatan nih bakatnya ya. Nah, dia kan dilukis. Nah, ini dipertajam aja, didrill aja terus keahliannya dalam melukis. Tapi ingat ya, jadi ada beberapa hal yang juga menjadi PR gitu ya, yang harus kita bantu perkembangannya. Misalnya untuk activity daily living-nya, jadi kegiatan bina diri. Nah, supaya dia nanti kalau dia udah dewasa, dia udah mandiri ya, tidak tergantung kepada orang lain. Minimal untuk menolong dirinya sendiri. Untuk kebersihan misalnya ya, bagaimana dia menjaga kesehatannya, menjaga kebersihannya sendiri gitu. Jadi lebih mandiri lah. Lalu dalam perkembangan yang lain itu juga jangan dilupakan bersosialisasi ya. Mungkin dia membutuhkan beberapa terapi yang mendukung kemampuan dia, itu juga harus kita perhatikan. Misalnya kemampuan untuk bisa berkomunikasi, kemampuan memahami ya, juga kemampuan motoriknya gitu. Mungkin suami saya bisa mau nambahin kali ya apa untuk Salman ya. Salman saya lihat tuh sudah mendapatkan tempat yang cocok gitu ya. Support dari keluarga ya. Yang mencoba melihat kelebihannya, tidak terjebak akan kekurangan. Iya. Jadi memang itu kuncinya. Ability ya. Jadi kita melihat kemampuannya, ability. Iya. Jadi lingkungan itu yang dibutuhkan untuk mensupport anak-anak berkebutuhan khusus, seperti halnya Zaki anak kami, seperti halnya Salman juga. Dan dengan melihat kelebihannya, mudah-mudahan itu akan membantu anak-anak ini supaya mereka bisa menikmati hidupnya, mereka bisa bahagia dalam hidupnya. Itu yang terpenting, karena ujung-ujungnya kita pun bekerja, kita berkarya, anak-anak kita lain juga sekolah dan bekerja adalah agar mereka bahagia. Mandiri. Caranya berbeda-beda. Iya. Caranya berbeda-beda. Mandiri juga tidak ada orang yang boleh dikatakan 100% mandiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak ada. Semuanya membutuhkan orang lain, termasuk juga anak-anak kita ini. Mereka juga butuh support dan dukungan dari keluarganya, lingkungannya, dan juga dukungan terus supaya tetap maju. Jadi semangat kita sebagai orang tua untuk tetap menjaga semangat kita. Dan ini juga banyak kan orang-orang baik di sini, termasuk Mbak juga kan dari media ya. Nah, ini penting banget gitu untuk bisa mensupport keberadaan mereka. Iya. Jadi kita perlu melindungi hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan akses ke dunia kerja juga. Gitu. Ya diakui lah ya. Jadi jangan dikesampingkan. Jangan dipinggirkan. Iya. Kita harus lihat populasinya itu tidak sedikit sekarang di dunia. Jadi populasi dari PBB itu kalau dulu 10% dari populasinya penduduk di dunia ini sekarang 15% yang berkebutuhan khusus. Jadi bayangkanlah kalau Indonesia ini rakyatnya berapa juta, 15%-nya berkebutuhan khusus. Nah, jangan lupa bahwa yang 15% itu juga aset bangsa gitu. Ya, yang diberdayakan iya. Dan jangan salah loh, Tuhan tuh kasih turunkan yang begini itu buat kita juga yang ya boleh dikatakan yang ini ya juga belajar dari mereka gitu. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Sebagai orang tua ya Bu, ya kan kita tidak hidup selamanya. Iya betul. Nah, memiliki anak yang kebutuhan khusus kan mereka harus diarahkan supaya menjadi mandiri. Gimana cara Ibu untuk mengajar memberikan pengalaman Ibu agar anak-anak ini bisa lebih mandiri selepas kita tidak ada? Gini, tergantung ya, kan mereka macam-macam ya tingkatannya ya. Nah, kalau kita kan hidup di negara berkembang ini ya. Kalau di negara maju kan mereka sudah punya regulasi sendiri apa yang dikatakan mandiri bagi disabilitas gitu. Nah, kalau cerita itu sih kita nggak usah bandingin sama Amerika, sama ini karena kita tinggal di Indonesia. Nah, jadi PR kita masih banyak gitu. Kalau kami nggak ada. Nah, inilah yang bergerak tuh justru orang tua kan. Kebanyakan yang bergerak untuk sekolah, untuk yang resah, yang ini kan orang tua. Walaupun kita tidak menafikan pemerintah juga ikut. Tapi sampai sejauh ini masih memikirkan yang rakyat yang lebih banyak yang ini ya. Ya, jadi
sebagai orang tua ya kita fokus lah ya juga ke anak kita. Tapi ingat kalau dia juga punya saudara yang lain juga yang harus diperhatiin kan. Nah ini juga harus berimbang gitu. Nah kita siapkan juga saudara-saudaranya jika kita tidak ada. Bukan kita membebani saudara-saudaranya, bukan. Tapi si anak kita persiapkan, yang saudaranya juga kita persiapkan, lingkungan sekitarnya juga kita persiapkan. Menurut saya bermanfaat untuk bisa di-spreading ke banyak pihak lagi gitu loh. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan, ini kan hal yang tidak mudah ya. Tidak banyak orang mengerti, keluarga saja belum tentu mengerti gitu loh, apalagi umum. Jadi kita harus ikut menyebarluaskan kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalkan di sini ada lukisannya Bu ya, ini Ibu beli atau gimana nih, untuk apa? Ini saya beli. Saya kebetulan suami dan anak saya suka lukisan. Jadi saya beli lukisan ini karena sekali lagi saya suka karakternya, dan kedua saya suka judulnya, Berkah dari Semesta. Itu untuk saya menyadarkan saya gitu loh, kalau kita harus selalu mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita alami, dan semua hal-hal yang baik-baik yang diberikan semesta kepada kita. Salman itu kan kalau menurut saya manusia super gitu loh. Orang-orang super itu yang kadang-kadang kita pikir kok tidak sama dengan kita, karena mereka memang beda, mereka kan lain gitu loh. Mereka tuh memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita dukung malah gitu loh. Jangan malah kita menganggap hal itu negatif. Kita harus twist semuanya itu menjadi sesuatu yang positif. Jadi seperti saya sampaikan, saya selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara pameran tunggalnya M. Salman, ya, jadi Muhammad Salman Farisi. Dan saya bersyukur banget, saya bersyukur sekali bahwa banyak pihak yang mendukung sehingga acara ini bisa sukses ya, berlangsung. Audiensnya juga, penontonnya sangat luar biasa, pengunjungnya luar biasa, dan semua bisa merasakan kebahagiaan keluarga Salman yang coba dibagikan ke banyak orang. Harapan saya di kemudian hari acara-acara seperti Salman yang diadakan seperti ini juga mulai berkembang, mulai bertumbuh. Jadi proyek Salman ini menjadi percontohan bagi siapapun yang mempunyai anak kebutuhan khusus supaya mempunyai harapan yang besar dan mempunyai kesempatan yang besar juga seperti yang dilakukan oleh Salman. Oke, terima kasih dari saya. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Oke, terima kasih. Ya. Allah luar biasa. Hari ini saya dipertemukan dengan teman-teman, dengan keluarga. Kebetulan saya juga punya anak tunggal, begitu ya. Di mana kami para orang tua punya anak tunggal ini benar-benar menginginkan bahwa dia bisa hidup mandiri, karena apapun itu tidak semua orang bisa, pasti akan ada purnanya ya. Kami harus meninggalkan dunia ini, bagaimana anak kita itu bisa mandiri. Apalagi anak yang memang berkebutuhan khusus. Jadi buat bapak dan ibu dari Salman itu juga luar biasa, dan juga menyadarkan saya terutama ya, walaupun anak saya tidak berkebutuhan ya, memang tadinya seperti ini Mbak. Jadi pengennya fotokopi itu ada di anak saya, tapi ternyata anak saya juga punya dunia lain. Jadi itu mungkin kesehatan mental keluarga itu nomor satu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kita memulai ini dari tanggal 3 sampai tanggal 11, dan kebetulan tanggal 11 ini adalah kita closing, di mana kita menginspirasi ya generasi muda supaya ikut memberikan karya-karyanya yang begitu luar biasa seperti Salman. Dan insya Allah kedepannya kita akan bersama-sama dengan special gift yang benar-benar memiliki karya, kita akan maju bersama seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih. Di saat akhir tahun Desember, achievement yang kita ingin lakukan di penutupan tahun adalah kita membuka dengan silaturahmi. Jadi konsepnya selama berapa hari yang kita paparkan adalah wellness transformation, adanya transformasi di bidang kesehatan.
kesehatan ini bukan hanya mental, tapi juga fisik, kesehatan keluarga, pola pikir, lingkungan menyatu jadi satu. Jadi dengan adanya kita achievement menampilkan Blossoming Ability karya lukis saya Salman, yang alhamdulillah sampai sekitar dari 18 seri, karena lukisannya yang satu ada yang 3 gitu kan, itu bisa laku terjual sampai 7 seri oleh kolektor-kolektor. Itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki potensi itu bisa dikembangkan, tentunya dengan cara, dengan waktu, dedikasi, dan lingkungan yang tepat. Itu yang kami ingin hadirkan, sebuah contoh bahwa untuk teman-teman yang superhuman, yang dianggap memiliki keterbatasan, itu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa ngomong gamblang kalau nggak ada bukti kan. Nah, makanya yang kami hadirkan di sini adalah sebuah pembuktian bahwa kalau tepat dilaksanakan dengan penuh cinta dan harapan, dan didukung oleh orang-orang yang memang punya kemampuan melakukan treatment seperti lukis, treatment musik, itu bisa memberikan sebuah hasil. Jadi di sini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah mendukung. Ada kan Yayasan Donor Raja Kreasi Indonesia, M. Salman Gallery, juga Outsider Art Jakarta, terus juga Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. Ada pihak-pihak komunitas dan institusi yang mendukung seperti Universitas Satya Negara Indonesia, FKUI RSCM, London School Public Relations in Communication and Business, London School Beyond Academy, akademi khusus anak-anak kebutuhan khusus, komunitas Runner Jakarta. Teman-teman media, terima kasih. Statement saya, mungkin saya rampungin semua ya, pertanyaannya satu. Nggak ada sebuah kebetulan. Kalau kita punya niat, kita punya asa, kita punya harapan, dan semesta mendukung, Allah mendukung, memberikan ridhonya. Contohnya sebuah kegiatan yang kami rencanakan hanya dalam waktu 3 minggu, ini bisa berhasil dan banyak yang memberikan dukungan. Artinya, saya percaya kalau kita punya harapan, kita punya asa, punya mimpi yang kita ingin wujudkan, lakuin aja. Seperti mursyid saya bilang, jalan terus. Jangan bergeming, jangan terpengaruh, jalan terus, fokus. Dan itu yang bisa memberikan hasil. Jadi itu yang kita bisa lakukan, setidaknya kesempatan ini menjadi sebuah momen bahwa dengan kita bergabung, berkumpul jadi satu, kita bisa mencapai. At least yang kami upayakan di sini bisa jadi satu platform untuk awal ngebuka adanya disbursement, information, achievement, contoh, dan hasil-hasil yang lain, sehingga kita bisa mendukung penyelarasan kita dengan teman-teman yang membutuhkan, superhuman yang membutuhkan, dan keluarganya mereka. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih. Ya, pertama-tama kami sebagai orang tua Salman berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penyelenggaraan pameran tunggal Muhammad Salman Farisi, terutama Yayasan Raja Kreasi Indonesia, lalu Outsider Art, Kak Toto, lalu Grand Sahid Hotel juga atas dukungannya, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Semoga dukungan ini bisa juga mendorong Salman agar terus berkreasi, meningkatkan kualitas, dan juga bisa pameran tunggal lagi paling nggak 2 tahun yang akan datang. Amin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Ibu sebagai orang tua Salman, perasaannya seperti apa sih, Bu? Perasaannya alhamdulillah seneng banget. Satu, Salman istilahnya rezeki buat Salman ini ya, tiba-tiba diajak sama yayasan untuk pameran tunggal. Kalau inisiasi sendiri sebenarnya belum ada padahal, tapi gara-gara Om Jen alhamdulillah, tapi terlaksana dengan baik. Terakhir Pak, pesan-pesan untuk Salman nanti kalau lihat nanti sudah besar seperti apa? Ya, nanti kalau Salman udah gede, ngeliat pesan dari abah mamahnya, ini adalah langkah pertama buat Salman pameran tunggal. Mudah-mudahan terus diingat bagaimana dukungan dari orang tua, nenek, kakek, keluarga, dan semuanya. Dan tidak lupa Salman terus belajar, meningkatkan kualitas
seninya dan juga passionnya sehingga bisa terus berkembang menjadi pelukis terkenal apabila sudah dewasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.